Terima kasih banyak ini atas kehadirannya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Udah lumayan banyak juga yang join dari teman-teman tutor home. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Jadi saya Alivia atau bisa dipanggil Ivi dari tim ASII. Dan hari ini sebagai moderator untuk acara hari ini. Di sini udah ada co-hostnya juga dari tim ASII, ada Warda Yaziji, ada Mbak Warda, lalu ada Mas Meza, lalu dari Home ini ada Mbak Restu dari Home Jakarta, dan di sini juga sudah hadir pembicara untuk acara hari ini, yaitu dengan Mbak Sari Trisnaningsih. Mungkin nanti dari teman-teman home kalau misalkan ada pertanyaan atau ingin kenal lebih lanjut bisa di kolom chat juga. Selamat malam semuanya. Jadi untuk acara hari ini welcome semuanya di Sekolah Volunteer. Untuk webinar 2, kita akan membahas gimana sih caranya membuat rencana belajar di zaman now gitu. Dan untuk daftar acara hari ini, mungkin nanti sebelum dimulai lebih lanjut materinya dari Mbak Sari, saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari pembicara hari ini, yaitu Mbak Sari Trisnaningsih. Ya, jadi Mbak Sari ini sendiri merupakan seorang education enthusiast yang memiliki passion di seni belajar mengajar, khususnya dalam membuat desain pembelajaran. Jadi sesuai juga dengan tema kita hari ini. Dan beliau saat ini bekerja di Sekolah Dotmu sebagai learning strategist, yang dimana role-nya ini dalam membuat kurikulum, materi pembelajaran, serta memastikan hasil pembelajaran, tugas penilaian, dan kegiatan pengajarannya berjalan dengan baik. Dan sebelumnya beliau juga bekerja di NGO Project Child Indonesia sebagai Teaching Learning Assessor for Education Division, dan job desk-nya dalam membuat dokumen desain kurikulum serta desain pembelajaran untuk literasi internet. Mungkin sekian ya perkenalan untuk pembicara hari ini dengan Mbak Sari. Mungkin saya persilahkan aja langsung untuk perkenalkan diri dan membawakan materinya. Silahkan Mbak Sari, terima kasih. Iya Mbak, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah berkenalan sedikit, tapi sebelumnya saya mohon izin untuk share screen. Bentar. Oh, sorry. Apakah layar saya sudah terlihat? Nah, sebelum kita nanti masuk lebih ke diskusi ya, nanti mungkin ya, jadi dari teman-teman volunteer di sini, pertama-tama salam kenal semuanya, nama saya Sari Trisnaningsih, bisa dipanggil Sari. Untuk saat ini saya bekerja sebagai learning strategist di sekolahmu, di Sekolah Dotmu. Saya baru bekerja di situ sekitar Juni 2021 kemarin, jadi kurang lebih baru 3 bulan. Sebelumnya saya bekerja juga di salah satu NGO di Yogyakarta tepatnya. Jadi nama NGO-nya itu adalah Project Child Indonesia. Kebetulan NGO ini bergerak di bidang pendidikan alternatif seperti itu. Jadi sebelum saya bekerja di situ, saya juga selama 1 tahun di tahun 2017, saya juga pernah berada di posisi teman-teman menjadi volunteer pengajar juga, khususnya di program internet literasi. Nah, di sana saya juga mengajar untuk anak-anak yang kurang beruntung begitu, yang pemukimannya di sekitar bantaran sungai. Jadi kita mengajar di SD-SD bersama tim. Nah, setelah itu saya bekerja di NGO itu kurang lebih juga 1 tahun menjadi teaching learning assessor. Jadi saya mendampingi teman-teman pengajar volunteer di sana, mendampingi dari mulai mendesain pembelajarannya, kemudian bagaimana
implementasinya di dalam kelas, kemudian kita bersama-sama berdiskusi apa sih yang bisa kita refleksikan dari pembelajaran tadi, seperti itu. Jadi kurang lebih saya juga sedikit lah tahu bagaimana sih perasaannya teman-teman saat ini gitu. Tantangannya pasti sangat beda sekali dengan apa yang saya alami dulu. Kalau dulu saya masih offline, kemudian teman-teman saat ini tantangannya berbeda seperti itu. Harus mengajar atau harus memberikan pembelajaran melalui online seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi, saya ada sedikit kuis lah. Nggak banyak kok soalnya, jadi saya akan share untuk kuisnya. Jadi teman-teman silahkan untuk mengambil handphonenya. Kita akan kuis melalui Slido ya. Jadi teman-teman bisa scan barcode ataupun memasukkan atau teman-teman bisa akses ke slido.com kemudian memasukkan angka ini seperti itu. Oke. Nah, baik, kita langsung mulai aja ya. Jadi ini kayak persepsi dulu lah kegiatan. Pengen tahu nih teman-teman kayak gimana sih gitu. Baik, saya mulai. Apa yang harus diperhatikan nih dalam mendesain pembelajaran untuk saat ini? Apakah sudah mengisi, teman-teman? Kok di layar, oh sudah ada yang masuk. Baik, ada 6 orang. Mungkin teman-teman yang lainnya bisa ikut mengisi seperti itu. Jadi silahkan yang belum join bisa join di slido.com. Kemudian silahkan diisi kodenya ini, atau bisa juga scan barcode yang ada di layar seperti itu. Baik, sudah 8 orang, 9 orang yang mengisi, silahkan. Oke, 10 orang. Kita tunggu sebentar lagi. Oke, 12. Berapa ya untuk partisipasinya hari ini? Oke. Sepertinya belum bertambah lagi, 12 orang. Baik, sekarang saya next mungkin ya, karena sudah tidak bertambah. Oh, masih bertambah ternyata. Baik teman-teman, untuk yang baru join, silahkan akses slido.com, kemudian silahkan diisi untuk kodenya ini 355204, seperti itu. Oke, sepertinya sudah. Saya langsung next. Silahkan untuk teman-teman. Berikut ini merupakan miskonsepsi belajar. Jadi apa sih yang teman-teman, mungkin kita sering dengar belajar gitu. Kita nyuruh siswa-siswa kita untuk belajar gitu. Terus kita juga sering kayak banyak dari kita yang mungkin sudah familiar kayak gitu. Kira-kira apa sih miskonsepsi dari belajar kayak gitu? Oke, untuk jawaban yang paling atas, pelajar mempunyai kebutuhan dan minat belajar yang sama, kemudian disusul mencapai tujuan belajar yang bermakna, kemudian yang terakhir disepakati bersama antara pengajar dan pelajar. Yang dinilai bersama untuk membangun kesadaran nih, belum ada yang menjawab sepertinya. Baik, 10 orang. Sepertinya tidak bertambah lagi. Saya langsung, oh masih ada 11. Baik.
Kemudian kita, oke, aku langsung next ya. Ini untuk soal yang terakhir kayak gitu. Ini bentuk memanusiakan hubungan dalam pengajaran. Jadi ini yang sering kita lupakan kayak gitu. Dan apa ya? Aku harap teman-teman saat mendesain pembelajaran tidak melupakan hal ini gitu. Oke. 8, sepertinya semua sepakat ya. Oke. Baik, 10 orang. Jadi untuk jawabannya mungkin kita akan simpan dulu nanti di akhir ya. Bagaimana sih jawaban, kira-kira jawaban yang mungkin bukan benar kali ya, tapi yang lebih tepat seperti itu. Oke, baik. Nah, itu tadi sekilas apa ya, kayak pendahuluan aja sebelum kita berdiskusi nanti. Jadi teman-teman nanti silahkan apabila nanti punya pertanyaan, boleh banget untuk ditanyakan. Mungkin aku langsung mulai aja untuk presentnya. Jadi aku harap teman-teman belum memasukkan HP-nya dulu nih, karena setelah ini aku pengen tahu nih kira-kira apa sih yang teman-teman pikirin kayak gitu untuk saat ini. Apa sih yang ada di benak teman-teman untuk saat ini kayak gitu. Nah, silahkan masuk lagi ke slido.com. Oh, bentar. Apakah layar saya udah terlihat ya? Udah, oke. Jadi, silahkan balik lagi ke slido.com, kemudian silahkan masukkan kode yang baru, 734629. Baik. Ini, aku pengen tahu nih, apa sih yang paling menyenangkan dari pembelajaran online learning menurut teman-teman? Kira-kira apa nih yang membuat teman-teman senang belajar online seperti itu? Atau mungkin apa sih yang teman-teman senengin gitu saat kita mendesain pembelajaran online? Silahkan boleh diisi. Jadi sama, silahkan masuk ke slido.com, kemudian dimasukkan kode yang baru ya, 734629. Kita lihat nih, belum ada yang masuk, bisa belajar di mana saja. Bisa mengupgrade kemampuan diri dalam membuat media dan penyampaian pembelajaran, eksplorasi platform. Bener banget nih. Kemudian, di mana saja, kapan saja. Bisa diulang kembali yang tidak paham. Mungkin ada lagi dari teman-teman? Bisa menggunakan animasi sehingga materi lebih mudah dimengerti. Oke, ada lagi? Mungkin saya tunggu 1 menit lagi kali ya. Bisa belajar di mana saja. Kemudian bisa menggunakan media digital yang menarik. Udah ada 2 orang nih yang tiga yang membahas tentang menyenangkannya pembelajaran online itu karena medianya bisa beragam, bisa menarik, bisa lebih kreatif dalam metode pembelajaran. Banyak orang yang memikirkan bahwa membuat metode pembelajaran online learning itu kayak tantangan gitu, tapi di sini ada dari teman-teman ternyata yang menganggap itu tuh sesuatu yang menyenangkan. Kemudian bisa menuangkan ide dengan kreatif, bisa mendapatkan banyak pembelajaran dari luar negeri maupun dalam negeri. Bener banget ini. Nah, baik. Sekarang kita next mungkin ya. Kemudian kalau tadi hal yang menyenangkan, pasti dong teman-teman mengalami tantangan gitu. Nggak mungkin nggak mengalami tantangan, walaupun hanya sedikit kayak gitu, tapi pasti penerapan online learning itu sebagai sebuah tantangan untuk teman-teman. Kira-kira apa sih tantangannya?
Jaringan lemot. Iya nih, ini yang saya alami beberapa hari terakhir kayak gitu. Bener-bener kayak jaringannya sangat bermasalah. Kemudian selanjutnya komunikasi lumayan sulit untuk dua arah antara siswa dan guru. Membuat guru dan murid fokus belajar, bener banget. Ini sesuatu yang baru yang aku temuin kayak gitu. Biasanya kan membuat murid fokus belajar gitu. Nah, ini juga ada tambahan catatan membuat guru juga ikut fokus belajar kayak gitu. Keterbatasan gawai peserta didik, kapasitas memori, gagal unduh, dan lain-lain. Bener banget, ini juga banyak teman-teman yang menemukan hal ini sangat menantang gitu, apalagi untuk online learning kayak gitu. Saat kita sudah menyiapkan media pembelajaran digital yang menarik, ternyata ada tantangan nih, keterbatasan dari gawai peserta didik. Ada lagi dari teman-teman yang mungkin menemukan penerapan online learning itu menantang. Oke, mata mudah lelah, jadi gampang ngantuk dan tidak fokus. Mudah lelah. Kemudian, oke, mungkin aku tunggu 1 menit lagi kali ya. Jadi biar kita tidak menunggu lama-lama dari respon teman-teman. Wah, berarti nih kalau dari yang sudah mengisi sepertinya tidak ada yang menulis untuk mendesain pembelajaran online learning menantang ini. Jadi semuanya lebih ke keterbatasan gaya peserta didik, kemudian membuat guru dan murid fokus belajar kayak gitu. Bingung cara penilaiannya. Benar banget sih, untuk online learning memang penilaiannya juga sangat menantang. Kayak gitu. Kemudian, oke. Kayaknya udah nggak ada lagi nih. Jadi, teman-teman semua nemuin tantangannya itu mulai dari cara penilaiannya, kemudian mudah lelah, mata mudah lelah, kemudian mungkin ini sulit, ada satu lagi nih, sulit menghidupkan suasana pembelajaran, sulitnya menyamakan kebutuhan belajar siswa kayak gitu. Cara penyampaian baru kepada adik-adik karena tidak bertatap muka langsung. Oh, ini baru masuk semua apa memang jaringanku yang ini ya. Jadi kemudian ada beberapa materi yang sulit untuk disampaikan secara online. Bener banget nih, nggak semua materi dengan mudah bisa kita sampaikan melalui online learning kayak gitu. Mungkin sudah untuk pollingnya ya, jadi aku sudah dapat gambaran di mana sih kira-kira teman-teman, persepsi teman-teman, pandangan teman-teman tentang apa sih yang menantang dari penerapan online learning seperti itu. Jadi memang teman-teman nggak usah khawatir seperti itu, karena ini dialami oleh kebanyakan guru gitu. Jadi apa yang teman-teman rasakan saat ini itu tidak cuma teman-teman yang mengalami kayak gitu sih. Ada lagi sulit kontrol siswa ketika sudah turn off kamera. Oke, baik. Kita lanjutkan untuk pembahasan, masuk ke materinya ya. Jadi, teman-teman nanti boleh banget kalau misalnya dalam aku kasih penjelasan itu terlalu cepat kayak gitu, mohon maaf. Mohon untuk diingatkan gitu. Kadang saya suka keasikan terus ngomongnya cepet banget kayak gitu. Jadi mohon untuk diingatkan gitu kalau terlalu cepat. Oke. Baik. Aku izin share screen lagi. Jadi sebelum membahas nih tentang desain pembelajaran, kita refleksi dulu yuk. Gimana sih pembelajaran tradisional gitu. Kita kayak nostalgia dulu. Dulu kayak gimana sih pembelajaran tradisional? Dulu tuh pembelajarannya di sekolah, kemudian guru melakukan pembelajaran di kelas gitu. Terus kemudian di rumah guru memberikan tugas
tentang PR, tugas praktik untuk siswa dikerjakan di rumah. Kemudian di rumah guru ngapain? Guru memeriksa tugas siswa, menyiapkan pembelajaran di kelas, kayak gitu. Itu pembelajaran tradisional kayak gitu, yang dulu kita lakukan. Nah, sekarang kayak gimana sih pembelajaran ketika pandemi nih? Di rumah, guru melakukan pembelajaran jarak jauh. Di rumah juga guru memberikan tugas gitu, kemudian mendesain konten dan lain-lain. Kemudian di rumah juga guru memeriksa tugas siswa, menyiapkan pembelajaran dan lain-lain. Kemudian pertanyaannya nih, mungkin yang banyak kita tanyain, apakah pembelajaran online itu hanya memindahkan ruangan kelas ke digital platform gitu? Mungkin itu dulu yang awal-awal kita lakukan di awal pandemi. Jadi kita melakukan pembelajaran seperti di ruang kelas biasa, kemudian kita digitalkan gitu. Jadi kita menganggap hal itu biasa. Tapi untuk sekarang, sepertinya sudah banyak fasilitas-fasilitas yang bisa kita gunakan. Kemudian kita juga dituntut lebih kreatif gitu. Masa sih mau memindahkan ruangan kelas ke digital platform terus kayak gitu? Nah, kemudian apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Salah satunya itu pembelajaran blended learning. Kalau teman-teman mungkin di sini masih online learning, jadi saya akan berikan sedikit perkenalan gitu tentang pembelajaran blended learning. Jadi untuk pembelajaran blended learning itu ada aktivitas asinkronus, jadi di mana siswa belajar mandiri di rumah. Kemudian ada aktivitas sinkronus di rumah atau di sekolah. Intinya siswa dan fasilitator maupun guru itu berinteraksi di suatu ruang interaksi. Bisa seperti kita kayak gini, kita termasuk belajar sinkronus karena kita berinteraksi di sebuah ruang interaksi gitu dengan saya, kemudian dengan teman-teman. Nah, kemudian guru merdeka berkarya, dapat mempersiapkan aktivitas belajar yang bermakna untuk siswa. Jadi, pembelajaran blended learning ini, itu tuh menuntut atau membuat guru untuk selalu berkarya, untuk berinovasi. Apa sih kira-kira yang bisa diajarkan ke siswa, bagaimana sih cara mengajarkannya, kayak gitu. Itu pembelajaran blended learning. Nah, kemudian bagaimana sih kunci dari pembelajaran online learning kayak gitu? Pertama, teman-teman itu harus melihat kebutuhan siswa gitu. Dalam pembelajaran online learning tuh intinya perlu diingat bahwa kondisi belajar itu berbeda dari biasanya. Jadi kita harus tanamkan itu. Kita nggak bisa menyamakan pembelajaran online learning sekarang itu sama kayak pembelajaran tradisional tatap muka. Jadi itu dulu pertama yang harus kita tanamkan sebelum kita mendesain pembelajaran. Kemudian dibutuhkan juga penyesuaian yang dimulai dengan melihat kebutuhan siswa. Apa sih yang siswa butuhkan gitu? Apa sih yang kira-kira siswa ingin pelajari atau yang harus dipelajari oleh siswa? Jangan-jangan saat kita mendesain sebuah pembelajaran yang sudah menurut kita sudah sangat wah, ternyata siswa kita tidak butuh kayak gitu. Kemudian selanjutnya dari kebutuhan ini kita mulai dari tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan apa sih yang harus kita yang harus siswa kita capai gitu? Apa sih tujuan pembelajaran yang kita buat? Nggak mungkin kan kita sudah melihat kebutuhan, kita membuat mendesain sebuah pembelajaran, tetapi kita nggak ada nih tujuannya apa gitu. Kita harus tahu dulu tujuannya untuk tahu apakah desain pembelajaran kita sudah mencapai tujuan itu atau belum kayak gitu. Kemudian menentukan porsi pembelajaran. Ini yang penting juga. Jadi, lagi-lagi pembelajaran online learning itu kondisinya berbeda dengan tatap muka. Jadi, teman-teman juga harus bisa menentukan porsi pembelajaran. Jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak gitu. Jadi, benar-benar kita harus melihat kebutuhan siswa. Kemudian, yang terakhir, miliki rancangan kerangka belajar secara keseluruhan. Nah, ini nih yang mungkin sama dengan pembelajaran tatap muka, tapi yang membuat beda mungkin nanti adalah rancangan kerangka belajarnya. Jadi teman-teman harus memiliki
rancangan kerangka belajar secara keseluruhan. Jadi dari awal, dari topik 1 hingga topik terakhir, teman-teman sudah ada nih rancangan pembelajarannya. Bagaimana sih topik 1 akan diajarkan, kemudian topik 2, topik 3, dan seterusnya. Mari kita lanjut aja langsung. Teman-teman bisa masuk lagi ke slido.com, kemudian silahkan isi kode yang tadi 7346299, teman-teman bisa ngisi. Jadi aku pengen tahu nih apa sih yang teman-teman lakuin gitu sebelum mengajar. Sebelum teman-teman mengajar, apa sih yang teman-teman lakuin gitu. Silahkan teman-teman untuk join ke slido.com, kemudian diisi lagi 7346299, atau teman-teman bisa langsung untuk scan barcode yang ada di layar, menyiapkan bahan ajar, membaca membaca ulang materi yang akan disampaikan, menyiapkan rancangan pembelajaran, menyiapkan materi dan cara-cara mengajar yang lebih menarik, menyiapkan materi pembelajaran, review materi yang akan disampaikan. Nah, menanyakan materi yang sedang dipelajari di sekolah, dan menyiapkan materi yang dibutuhkan. Oke. Jadi sekilas nih dari jawaban teman-teman udah melakukan hal yang tepat gitu. Jadi sebelum kita mengajar itu apa sih persiapan kayak gitu. Persiapannya apa? Banyak hal yang harus dipersiapkan saat kita mau mengajar gitu. Dan teman-teman sudah menyebutkan semuanya di sini, mulai dari menyiapkan rancangan pembelajaran. Rancangan pembelajaran ini mulai dari bahan ajar yang mau kita sampaikan, kemudian memikirkan topik yang akan diajarkan, membuat pretest, membuat materi, dan teman-teman juga di sini banyak yang melakukan mereview ulang materi, memastikan peserta didik standby. Jadi benar banget nih, apa yang teman-teman sudah lakukan sekarang itu menurut saya sudah tepat. Nah, mungkin kita akan belajar tentang apa sih yang perlu dipersiapkan tentang rancangan pembelajarannya kayak gitu. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjawab. Oke, aku lanjut. Nah, ini. Salah satu yang harus kita persiapkan tadi itu adalah rancangan pembelajaran. Teman-teman sudah menjawab gitu. Jadi dari beberapa jawaban tadi itu kita rangkum gitu dalam satu dokumen atau satu rancangan pembelajaran atau lesson plan gitu. Isinya apa sih gitu? Isinya itu tentang apa sih yang saya akan ajarkan gitu. Bahan ajar atau materi pembelajaran apa sih yang akan kita sampaikan. Kemudian dari materi itu bagaimana sih saya akan mengajarkannya, bagaimana sih saya akan menyampaikannya, ini termasuk media yang ingin teman-teman gunakan, aplikasi-aplikasi yang teman-teman ingin gunakan, kemudian selanjutnya siapa sih yang teman-teman ajarkan gitu. Siapa sih siswa teman-teman, kelas berapa mungkin, umur berapa, bagaimana karakteristiknya, gaya belajarnya, kemudian kebutuhannya apa, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, apakah setelah teman-teman melakukan pembelajaran, apakah siswa-siswa dari teman-teman ini mengerti gitu? Apakah masih ada mungkin miskonsepsi atau memang siswa-siswanya itu sudah mengerti? Nah, ini bisa kita lihat dari assessment atau penilaian yang kita gunakan. Kemudian sebelum kelas, teman-teman pastikan harus mengidentifikasi tujuan pembelajaran.
Jadi apa sih yang ingin dicapai gitu? Misalnya untuk minggu ini kita belajar tentang buah-buahan kayak gitu. Apa sih yang teman-teman ingin capai? Misalnya siswa dapat mengidentifikasi atau menyebutkan gitu 5 buah-buahan yang ada di sekitar mereka. Misalnya itu tujuan pembelajarnya. Kemudian dari situ, ayo kita rancang aktivitas pembelajarannya. Kemudian bagaimana sih teman-teman akan menilai gitu. Kemudian urutan materinya seperti apa. Jadi rencanakan aktivitas, misalnya teman-teman bikin kuis kayak gitu. Atau kemudian teman-teman bisa bikin diskusi, kira-kira apa sih buah-buahan di sekitar mereka. Kemudian bagaimana teman-teman bakal menilai gitu. Misalnya teman-teman menilai bagaimana tujuan pembelajaran ini bisa tercapai. Bagaimana sih teman-teman menilai bahwa siswa-siswa tuh bisa menyebutkan 5 buah-buahan di sekitar mereka. Nah, kemudian urutan materi yang akan dipelajari ini juga harus teman-teman rancang sebelum kelas. Nah, kemudian buatlah realistic timeline. Jadi, mungkin untuk di lesson plan, rencana realistic timeline atau durasi waktu yang teman-teman butuhkan untuk setiap aktivitas itu lebih detail, lebih baik gitu. Karena apa? Di situ kita bisa jadikan patokan gitu. Jadikan panduan kira-kira berapa sih durasinya? Apakah nanti lebih atau kurang? Nanti teman-teman bisa merefleksikannya di akhir. Kemudian yang terakhir, rencanakan bagaimana Anda akan menutup pembelajaran gitu. Jadi jangan sampai teman-teman sudah merencanakan dengan baik, sudah merancang aktivitas pembelajaran, assessment, dan lain-lain, kemudian teman-teman juga sudah mempersiapkan timeline-nya dengan baik, tetapi teman-teman masih miss dalam menutup pembelajaran gitu. Menutup pembelajaran dengan baik gitu. Kemudian selama kelas, apa sih yang bisa teman-teman lakuin? Nah, selama kelas, teman-teman bisa boleh banget untuk membagi rencana pembelajaran dengan siswa gitu. Ini akan membuat siswa itu juga terlibat dan tahu apa sih yang akan kita lakukan gitu. Jadi misalnya, aku nggak tahu ya teman-teman manggilnya apa, mungkin adik-adik gitu. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang ini nih. Nanti kita di tengah-tengah pembelajaran nanti kita akan bermain kuis kayak gitu. Nah, kemudian di akhir nanti setelah kuis kita akan mungkin main kuis lagi gitu. Kuisnya yang berbeda dengan saat pembelajaran di tengah. Mungkin teman-teman bisa membagikan seperti itu. Jadi anak-anak akan tahu apa sih yang akan mereka lakukan gitu. Jadi mungkin anak-anak juga akan merasa excited gitu. Oh iya, aku menantikan pembelajaran sampai akhir gitu. Berbeda dengan kayak teman-teman nggak menyebutkan nih hari ini ngapain aja, terus jadi kayak habis ini ngapain ya, kayak gitu. Anak-anak mungkin akan berpikir seperti itu, atau mungkin motivasinya juga akan berkurang gitu, karena nggak tahu nih habis ini mau ngapain. Kemudian setelah kelas gitu, ini penting banget sih. Dan setelah pembelajaran, teman-teman harus merenungkan apa yang teman-teman kerjakan dengan baik gitu, dan mengapa. Jadi, salah satu pekerjaan saya dulu adalah mendampingi teman-teman pengajar volunteer selama di kelas. Jadi, setelah itu kita berdiskusi, kita refleksi, dan selalu saya mulai dengan apa sih yang sudah mereka kerjakan dengan baik, seperti itu. Oh, teman-teman tadi sudah bagus banget membuka pembelajarannya kayak gitu. Dengan bertanya hal-hal atau memberikan pertanyaan pemantik tentang hal-hal di sekitar mereka, atau hal-hal yang sedang tren di kalangan anak-anak kayak gitu. Itu sudah benar sekali gitu. Kemudian dari situ barulah kita refleksi lagi, apa sih yang kira-kira bisa teman-teman lakukan secara berbeda. Jadi bukan teman-teman melakukan kesalahan, tapi kira-kira apa sih yang bisa dilakukan secara berbeda kayak gitu. Misalnya untuk hari ini sepertinya dengan aktivitas ini kurang antusias nih anak-anak gitu.
Kemudian kira-kira apa sih yang bisa dilakukan secara berbeda gitu. Kenapa saya bilangnya apa yang bisa dilakukan secara berbeda? Karena barangkali aktivitas yang sama, kemudian teman-teman gunakan untuk misalnya kelas yang lain atau rombongan belajar yang lain, itu akan menjadi sesuatu hal yang berbeda kayak gitu. Jadi teman-teman jangan putus asa gitu. Jadi karena untuk desain pembelajaran itu template-nya tidak bisa digunakan digunakan untuk semua, tidak gitu. Jadi kita harus terus mencoba dan belajar. Kemudian ini juga salah satu evaluasi pembelajaran yang bisa teman-teman gunakan seperti itu. Jadi apa sih yang harus diperbaiki, apa sih yang harus dilanjutkan, dan apa yang harus dimulai baru. Nah ini bisa banget teman-teman juga terapkan gitu setelah melakukan pembelajaran. Nah, kemudian bagaimana sih pembelajaran yang menarik? Pembelajaran yang menarik itu ada 3 hal. Tadi sudah saya sampaikan sedikit. Jadi yang pertama, starting on the right foot gitu. Jadi teman-teman harus membuka pembelajaran dengan menarik. Dengan sesuatu yang menarik ataupun sesuatu yang kira-kira membuat siswa-siswa itu menjadi penasaran gitu, atau menghubungkan sesuatu dengan hal-hal di sekitar mereka. Gimana sih kita caranya memulai pembelajaran yang menarik gitu? Misalnya bisa juga kita melakukan gerakan-gerakan terlebih dahulu, atau misalnya untuk kelas atas kita bisa lakukan kuis. Kuisnya bisa sesuatu hal yang di sekitar mereka, kemudian baru masuk ke pembelajaran seperti itu. Jadi, bagaimana teman-teman membuka pembelajaran itu, apalagi untuk teman-teman yang mengajar kelas bawah ya, SD, kemudian mungkin ada juga yang mengajar PAUD, kayak gitu, itu sangat penting banget kita memulai pembelajaran dengan sesuatu yang menarik. Kemudian di tengah pembelajaran gitu, keeping the ball rolling gitu. Jadi, jangan sampai teman-teman sudah membuka sesuatu dengan yang sesuatu menarik gitu, tapi di tengah-tengah nih kayak biasa aja nih kegiatannya kayak gitu. Jadi anak-anak juga hilang antusiasnya atau hilang motivasi belajarnya gitu, karena ternyata di tengah-tengah biasa aja nih gitu. Nah, kemudian yang terakhir sama dengan apa yang kita lakukan, jadi pastikan kita juga membuat suatu kegiatan reflecting dan wrapping up. Jadi setelah membuka pembelajaran dengan sesuatu yang menarik, kemudian kita melakukan kegiatan aktivitas yang interaktif. Nah, yang terakhir juga jangan lupa ditutup dengan reflection ataupun sesuatu hal lain gitu yang tetap menjaga antusias dan motivasi siswa kayak gitu. Nah, ini tadi salah satu kegiatannya yang teman-teman bisa praktikkan gitu. Jadi prakegiatan ini penting banget. Jadi saat teman-teman mendesain pembelajaran, kayak hal wajib yang harus dilakukan adalah membuat tiga bagian ini. Jadi prakegiatan atau persepsi, kemudian kegiatan inti ini misal dilakukan di Zoom atau Google Classroom, ini bisa dengan breakout room. Kemudian bisa juga dengan discussion kayak gitu. Sekarang kan banyak seperti Jamboard, kemudian ada juga Blackboard dan lain-lain yang bisa kita gunakan dan kita gunakan untuk diskusi bersama. Kemudian bisa juga dengan guided practice atau kita melakukan praktek nih bersama-sama dengan Zoom. Jadi teman-teman bisa memberikan pemberitahuan dulu, kita nanti mau praktek nih gitu. Jadi siapkan bahan-bahan berikut kayak gitu. Nanti kita akan praktekkan bersama gitu, dan teman-teman sebagai fasilitator di situ. Kemudian yang terakhir tadi reflecting and wrapping up, ini bisa checking for understanding. Jadi bisa kita gunakan nih di akhir, kita ngecek siswa-siswa nih paham nggak sih gitu apa yang sudah kita diskusikan bersama. Kemudian bisa juga dengan reflection, kita kembalikan lagi ke
apa ya, hal-hal sekitar di siswa gitu. Kemudian yang terakhir closing and assignment homework. Jadi bisa apa ya, teman-teman bisa gunakan juga untuk tugas atau penugasan di akhir. Nah, sebelumnya itu mungkin nanti kita mau lebih banyak diskusi aja kali ya, gimana sih, aku juga pengen tahu gimana sih teman-teman volunteer gitu, apa sih yang teman-teman hadapi, tantangan, mungkin bisa kita bagi-bagi cerita kayak gitu, jadi biar kita juga saling belajar gitu, apa sih yang teman-teman alami di lapangan kayak gitu, boleh banget. Nah, sebelumnya mungkin aku apa ya, bukan penutup kali ya, tapi lebih ke kayak reflection kita bersama gitu. Apa sih yang teman-teman pikirkan gitu, atau yang menurut teman-teman itu sebuah impact itu apa sih yang apa ya, kayak pendapat teman-teman tuh sebuah impact tuh harus kayak gimana sih gitu. Coba kita refleksikan bersama gitu, teman-teman bisa jawab dalam hati gitu. Oke. Kira-kira impact apa sih yang teman-teman sekarang lakukan gitu? Menurut teman-teman, apa yang teman-teman lakukan sebagai volunteer sekarang itu, apakah akan membawa sebuah impact gitu? Nah, kalau teman-teman di sini masih ada yang berpikiran bahwa apa yang aku lakuin ini tuh nggak ada apa-apanya gitu, masih receh kayak gitu, belum sesuatu yang membuat impact yang besar gitu. Teman-teman kalau masih berpikiran kayak gitu, itu salah ya teman-teman. Jadi apa yang teman-teman lakukan sekarang, teman-teman menjadi volunteer, mengajar, itu tuh juga sebuah sebuah rangkaian dari teman-teman itu membuat impact gitu. Membuat impact apalagi di dunia pendidikan kayak gitu. Emang sih kita nggak bisa lihat langsung impact-nya gitu. Kita ngajar, murid kita langsung bisa gitu kan, enggak gitu, banyak hal yang harus dilewati gitu, mungkin kita kerasanya tuh mungkin beberapa tahun kemudian. Kalau yang jadi guru tuh biasanya kayak gitu, ketemu muridnya sudah sukses, sudah berhasil gitu, tapi apa yang teman-teman lakukan sekarang itu juga salah satu roda penggerak sebuah perubahan gitu. Saya dulu juga nggak ngerasa, saya cuma ngajar 2 kelas, kemudian apa sih perubahan yang saya lakukan gitu. Apa sih kira-kira, masa sih saya juga ikut melakukan perubahan gitu. Jadi apa yang teman-teman lakukan sekarang itu juga sangat melakukan perubahan gitu. Sebagai seorang yang sangat sangat antusias dengan pendidikan kayak gitu, saya sangat senang bertemu dengan teman-teman yang merelakan waktunya. Kemudian aku juga mendapat cerita kalau teman-teman di sini itu juga bukan background-nya juga bukan pendidikan, mungkin ada yang teknik, mungkin ada yang hukum, kemudian belajar untuk mengajar siswa yang mungkin yang hukum kembali lagi mengajar matematika misalnya, kan teman-teman harus selain meluangkan waktu, teman-teman harus mendesain pembelajaran tadi, kemudian teman-teman juga masih belajar lagi. Mungkin ada juga yang di sini melakukan praktek ngajar gitu. Kalau dulu saya kayak sebelum mengajar tuh harus mencoba dulu kira-kira apa. Belum lagi saat ketemu siswa-siswa kayak gitu, kadang motivasinya turun, kadang motivasinya semangat naik kayak gitu. Nah, apa yang teman-teman lakukan itu benar-benar luar biasa kayak gitu. Dan itu jangan teman-teman pikirkan itu tidak membuat dampak gitu. Itu sangat kita nggak tahu nih di titik mana kita akan menginspirasi gitu. Kita nggak tahu di titik mana
kita itu akan membawa dampak atau impact ke seseorang atau ke siswa-siswa kita. Jadi aku harap teman-teman tetap semangat kayak gitu untuk belajar. Ini salah satu quote atau kata-kata yang aku selalu suka gitu dan aku selalu bawa kemana-mana bahwa everyone can do good gitu. Semuanya itu bisa berbuat baik gitu. Cuman kadang nggak semuanya mau untuk berbuat baik. Nah, apa yang teman-teman lakukan ini, teman-teman sudah melakukan suatu hal yang baik gitu. Dan salah satu quote yang aku sukai juga gitu, the reward of good deeds is nothing but good gitu. Dan saya rasakan apa yang membawa saya sampai saat ini kayak gitu juga hal-hal yang menurut saya itu kita nggak tahu nih hal-hal baik apa yang sudah menghapuskan kerikil-kerikil di jalan kita nanti gitu. Sehingga saat aku mau misal jalan kayak gitu, jalan ke depan untuk menuju mimpi-mimpi atau tujuan, kita nggak tahu nih hal-hal baik apa yang membantu kita atau mendorong kita atau menarik kita untuk lebih cepat, lebih dekat dengan tujuan atau mimpi-mimpi kita. Jadi yang teman-teman lakuin itu nggak usah khawatir gitu kalau nggak kayak teman-teman ngapain sih volunteer gitu, capek-capek gitu. Enggak, jadi teman-teman harus yakin gitu apa yang teman-teman lakuin ini pasti akan balik lagi ke teman-teman dengan sesuatu yang baik juga gitu. Bahkan bisa lebih kayak gitu sih. Cukup kalau dari aku, sekian untuk materi dari aku kayak gitu. Moga aja berguna kayak gitu. Mungkin kita langsung diskusi aja. Jadi aku pengen tahu nih, kira-kira apa sih yang teman-teman pengen tanyain atau pengen diskusiin. Boleh banget lo juga cerita gitu. Kira-kira apa sih yang sekarang teman-teman lakuin kayak gitu. Nah, sebelum itu teman-teman juga bisa bisa hubungin aku, ini nomor WhatsApp aku, kemudian ada juga email, dan juga ada Instagram. Jadi boleh banget nih kita nanti saling sharing gitu. Aku juga dapat pengetahuan dari teman-teman, kayak gitu kita saling berbagi. Nah, kalau dari aku cukup, mungkin kita langsung ke tanya jawab aja kali ya. Ya, thank you Mbak Sari untuk sharingnya. Ini mungkin langsung aja dari teman-teman home mungkin ada yang mau bertanya terkait materi tadi atau mungkin lebih ke sharing juga ya. Kalau sekarang itu proses pembelajaran seperti apa, terus mungkin ada challenge yang dihadapi, pengen sharing dengan teman-teman yang lain, mungkin silahkan juga. Boleh di chat juga. Boleh langsung nyalain mic-nya juga, silahkan. Untuk 3 penanya terbaik, nanti kita ada souvenir yang bisa dibagikan juga. Iya, teman-teman bisa boleh banget untuk tanya, silahkan mungkin open mic ya, atau mungkin bisa juga melalui chat, silahkan boleh banget. Izin bertanya, Kak. Ya, silahkan Mbak. Mbak Noti ya ini ya? Ya, silahkan Mbak Noti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Noti Purnawasari dari Bengkulu. Di sini saya ingin bertanya, Mbak. Pertama saya mau bercerita sharing sedikit, Mbak. Nah, Noti ini dari background-nya jurusan pendidikan gitu, nah guru, Mbak. Nah, guru jurusan PG PAUD. Nah, ketemunya tuh anak-anaknya tuh kalau ngajar tuh sering kayak nggak fokus gitu, nah Mbak. Itu kayak
dikacangi kayak gitu nah Mbak. Yang ingin ditanyakan, bagaimana sih kalau kita mau ngajar anak-anak biar mereka tuh kayak memperhatikan dan mau mendengarkan apa yang kita ajari gitu ya Mbak. Ada satu lagi, misalnya kan sekarang kan pandemi kan Mbak. Nah, kadang tuh sinyal tuh susah gitu. Nah, mau ngajar pakai Zoom gitu. Nah, kayak online. Nah, lantas solusi kalau kita mau ngajar kayak gitu, apa yang kita harus siapkan lagi, Mbak? Selain kayak 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 dari selain dari materi, Mbak. Mungkin itu aja, Mbak. Terima kasih. Ini langsung aku jawab atau gimana ya? Ya, boleh langsung dijawab dulu Mbak Sari. Oh iya. Yang lain mungkin kalau ada pertanyaan juga boleh di chat dulu ya, nanti bisa giliran. Thank you Mbak. Oke, sebelumnya untuk Mbak Noti, kalau boleh tahu nih berarti karena background-nya Mbak Noti itu adalah PG PAUD, berarti yang saat ini diajar oleh Mbak Noti itu juga ini ya teman-teman PAUD ya? Iya, Mbak. Oke. Jadi sebelumnya nih, ini yang mungkin kita apa ya? Kita kadang ngerasa ini tuh nggak bener gitu. Jadi untuk teman-teman, terutama untuk teman-teman misalnya masih di PG PAUD atau teman-teman yang masih kelas bawah yang kira-kira belum mandiri atau belum memiliki kesadaran untuk belajar di depan laptop atau mengikuti kelas online, kita itu boleh banget loh untuk bekerja sama dengan orang tua kayak gitu. Mungkin nih Mbak Noti ngerasa mungkin kayak nggak enak gitu, atau mungkin ini ngerasa kayak ya karena ini ngajar, jadi ini tanggung jawabku nih sebagai guru gitu. Aku nggak melibatkan orang tua. Tapi itu salah gitu, terutama untuk teman-teman PAUD. Karena teman-teman anak-anak PAUD itu memang masih membutuhkan dampingan dari orang tua gitu. Yang pertama dengan kasusnya Mbak Noti boleh banget nyoba untuk pertama kayak mungkin diskusi dengan orang tua gitu, menjalin komunikasi dengan orang tua. Kayak misalnya Bapak Ibu karena misal pembelajarannya itu membutuhkan pendampingan dari Bapak Ibu, jadi dimohon nih untuk mendampingi anaknya selama kita belajar kayak gitu. Itu pertama. Kalau misalnya nih masih belum juga nih kayak udah disampaikan seperti itu, tapi ternyata orang tua saat kita Zoom atau Google Classroom ternyata nggak didampingin juga nih. Kemudian Mbak Noti bisa mensiasati nih, kita panggil anaknya nih, ayo misalnya siapa ya, ayo si A gitu, kita panggil dulu bapak ibunya atau misalnya kakak gitu untuk menemani kayak gitu, itu boleh banget loh. Ayo kita panggil dulu ayah bundanya gitu, biar kita belajar bareng gitu. Buat aktivitas di mana mau nggak mau orang tua itu ikut terlibat. Misalnya di awal, ayo kita melakukan peregangan dulu gitu. Tapi anak-anak atau harus ajak ayah bunda nih, ini nggak bisa dilakuin sendiri nih gitu. Ayo kita panggil dulu ayah bunda gitu atau kakak gitu. Pasti mereka langsung lari. Kalau yang sudah saya terapkan, mereka langsung lari untuk cari ayah atau bunda gitu. Nah kemudian bisa didampingi. Nah, bisa juga dengan membuat kegiatan di mana kita guided practice itu. Jadi membuat kegiatan di mana anak itu harus didampingi mau nggak mau juga gitu. Kalau misalnya tadi kayak masih orang tuanya tidak mendampingi, bisa juga kita melakukan kegiatan seperti menggunting-gunting, itu kan harus didampingi ya untuk teman-teman PAUD gitu. Kayak gitu Mbak, jadi boleh banget Mbak Noti untuk melibatkan orang tua dalam pembelajaran online, terutama untuk teman-teman PAUD. Dan memang orang tua harus mendampingi atau orang dewasa, seperti itu sih. Jadi memang untuk anak-anak PAUD tuh
memang belum bisa mandiri, jadi memang harus didampingi. Kemudian semoga menjawab ya. Jadi ini beneran dari pengalaman real kayak gitu. Banyak yang dikeluhkan juga dari teman-teman guru PAUD gitu. Gimana sih gitu anak biar fokus di depan laptop gitu. Kayak itu juga hal yang sangat menantang gitu. Salah satunya caranya adalah kita boleh banget untuk mengajak orang tua itu bekerja sama. Ini juga nggak cuma PAUD, misalnya teman-teman kelas 1 SD, kelas 2 yang kira-kira masih membutuhkan dampingan orang tua kayak gitu, kita boleh banget untuk mengajak gitu. Mungkin pertama tadi aku ulang lagi, jadi kita diskusikan dulu dengan orang tua nih. Kemudian kalau orang tuanya masih belum kita tarik orang tuanya ke belajar online secara halus kayak tadi. Ayo kita panggil ayah bunda untuk kita peragangan bareng gitu, atau kita ayo panggil ayah bunda karena kita mau pakai gunting nih gitu. Kayak gitu sih biasanya yang kita lakuin gitu untuk teman-teman PAUD. Nah, untuk masalah Zoom atau Google Classroom yang memang membutuhkan jaringan stabil dan mungkin kuota yang besar, ini juga salah satu tantangan juga karena ini juga termasuk fasilitas ya. Jadi mungkin kita tidak bisa terlalu mengupayakan sekali. Misalnya kalau untuk media mungkin kita bisa mengupayakan dengan media yang terbaik gitu. Tapi untuk masalah kayak jaringan dan lain-lain itu memang susah kayak gitu. Dan banyak hal yang mempengaruhi, kita nggak bisa menuntut semuanya harus jaringannya harus bagus nih selama Zoom. Itu kita nggak bisa banget. Apa sih yang bisa kita lakuin gitu? Pastikan untuk misalnya teman-teman yang misalnya keluar masuk Zoom atau misalnya nggak bisa mengikuti sesi, itu bisa melihat rekaman ulangnya kayak gitu. Jadi itulah kenapa setiap pembelajaran tuh kita tetap harus merekam gitu. Karena itu untuk memastikan teman-teman yang berkendala dengan sinyal itu nanti tetap bisa mengakses kelasnya setelah jaringannya mungkin stabil gitu. Itulah salah satu hal menyenangkan dari online learning itu adalah kita bisa mengakses pembelajarannya walaupun sudah berlalu kayak gitu. Dan itu salah satu caranya untuk menyelesaikan masalah teknis ini. Yang kedua nih, gimana sih kalau masa sih nanti yang teman-teman ini ini banyak yang dikeluhkan orang tua juga. Saat kita ada kelas online, kemudian jaringan tidak bisa, otomatis anaknya juga nggak bisa ikut belajar dong. Terus gimana kayak gitu. Nah, pastikan teman-teman misalnya punya kayak worksheet atau sesuatu yang bisa dikerjakan oleh siswa atau teman-teman kita yang nggak bisa ikut join kelas nih gitu. Kayak gitu sih. Mungkin salah satu kayak solusinya gitu. Mungkin semoga bermanfaat dan Mbak Noti silahkan mencoba kayak gitu. Karena untuk dua cara yang saya sampaikan ini kebetulan sudah dicoba dan kebetulan berhasil kayak gitu karena saat dipanggil ayah bundanya tadi tuh jadi ngerasa nggak enak gitu karena dipanggil langsung di depan kelas walaupun kelas Zoom kayak gitu sih. Apakah sudah menjawab, Mbak Noti? Alhamdulillah sudah, Mbak. Sangat membantu. Soalnya bentar lagi ada praktek mengajar pertama di jurusan Noti PG PAUD sendiri. Jadi Noti kayak terjawab sendiri pertanyaan dalam benak Noti. Soalnya Noti kemarin kan agak kurang gitu, nah Mbak. Soalnya kalau misalnya dengari dosen tuh sering ngasih tugas tanpa kayak di praktek gitu, nah Mbak. Jadi kurang dapat informasi gitu. Nah, soalnya kan dijelasin cara online itu agak susah. Gitu Mbak. Terima kasih ya Mbak. Iya Mbak, sama-sama. Boleh banget nih, aku nanti juga pengen denger mungkin dari Mbak Noti setelah praktek tadi, maksudnya setelah mencoba dari beberapa solusi tadi. Aku juga mungkin nanti aku bakal tanya-tanya juga ke teman-teman gitu. Gimana, sudah dicoba belum? Apakah berhasil atau tidak? Kayak gitu sih.
Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, tadi kayaknya dari Mas Nirwan ya sempat raise hand. Mas Nirwan tadi mungkin ada yang mau ditanyakan, Mas, silakan. Cek. Oke, saya kedengaran, Mbak. Kedengeran, Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwan dari Home Makassar. Sebelumnya jadi volunteer juga di Home Makassar dari awal pandemi. Sedikit cerita, Mbak, kalau di Home Makassar itu setidaknya kami untuk sekolah online atau kelas online itu hanya beberapa waktu saja, dikarenakan memang kita dikasih izin untuk kelas offline. Nah, mungkin pertanyaannya tidak mengarah ke pembelajaran online, namun saya ingin bertanya kepada terkait dengan kondisi yang ada di kelas. Jadi kenyataan yang saya hadapi ketika mengajar di kelas itu ada beberapa tingkatan kelas, misalnya kelas 1, kelas 2, kelas sampai kelas 6, bahkan ada yang SMP. Nah, dari beberapa tingkatan umur ini, jenjang kelas ini, terkadang kita jadi bingung. Misalnya hari ini agendanya belajar bahasa Inggris atau belajar bahasa Indonesia atau ngaji misalnya. Nah, di satu sisi kita kekurangan SDM juga misalnya pada saat hari itu. Nah, kita bingung mau ngajarin apa. Kebetulan misalnya hari ini belajar bahasa Indonesia. Nah, ketika kita ingin memberikan materi ataupun sesuatu yang sudah kita rencanakan pada hari itu, terkadang juga kita bingung karena kita melihat kondisi yang ada, umurnya beda, jenjangnya beda, kelasnya beda. Nah, mungkin ada tips dan trik dari Mbak Sari terkait dengan bagaimana sih cara kita mengukur ataupun mengetahui ataupun membuat mapping terkait dengan kebutuhan ataupun kebutuhan yang sebelum kita mengajar itu, supaya jenjang ataupun umur yang dalam satu kelas itu bisa terasa bisa dijangkau ataupun bisa dipahami secara keseluruhan. Mungkin itu, Mbak, pertanyaannya. Mohon maaf kalau bertele-tele. Makasih Mas Nirwan atas pertanyaannya. Ini juga jadi pengetahuan baru untuk aku, dan memang saat saya menjadi volunteer gitu, saya juga merasakan hal yang sama. Jadi ketika kita sudah mempersiapkan materi dengan baik, kemudian kita sampai di lapangan, karena kebetulan NGO saya dulu bergerak di pendidikan alternatif kayak gitu, jadi memang tidak ada seperti rombongan belajar berdasarkan kelas, itu tidak ada. Jadi siapapun anak yang datang ke balai desa, nah disitulah kelas kita nanti. Jadi benar-benar kayak nggak terduga gitu. Kadang hari ini kelas atas semua yang datang gitu. Jadi kelas 5, 6 gitu. Kemudian besoknya tiba-tiba ganti lagi. Kelas 1, 2 seperti itu. Kadang masih ada yang PAUD. Jadi benar-benar di situ kita dituntut untuk membuat plan A, plan B, dan seterusnya gitu. Tapi untuk mungkin yang bisa Mas Nirwan coba kayak gitu, untuk untuk case-nya Mas Nirwan tadi, misalnya dalam satu kelas, kemudian banyak levelnya untuk anak-anak, sedangkan SDM-nya juga terbatas. Bisa Mas Nirwan praktikkan untuk kegiatan pembuka terlebih dahulu. Kegiatan pembuka bisa umum nih, bisa suatu kegiatan yang bisa diikuti oleh semua siswa dulu nih. Jadi kegiatan yang nggak mikirin levelnya apa. Kemudian bisa dilanjutkan dengan kegiatan inti, di mana masih membahas misalnya pelajarannya, cuman memang di sini dibutuhkan usaha yang lebih gitu, Mas. Jadi misalnya dipecah-pecah berdasarkan kelompok level misalnya, atau kelompok umur. Misalnya yang untuk umur 6-7 kita jadikan 1, kemudian 8-9 kita jadikan 1, kemudian untuk umur 10-11 kita jadikan 1. Itu nanti untuk pembagiannya
tergantung dari Mas Nirwan dan tim gitu, karena yang sudah sudah ada di lapangan gitu, kira-kira pembagiannya seperti apa. Kemudian kita buat kelompok-kelompok itu tadi untuk mengerjakan sesuatu yang berbeda gitu dengan kelompok yang lain. Tetapi usahakan masih berhubungan satu sama lain gitu. Jadi nggak yang jauh-jauh banget, tapi mungkin levelnya berbeda. Misalnya hari ini belajar puisi gitu. Apa sih yang harus kira-kira dipelajari oleh teman-teman di level kelas umur 5-6 gitu tentang puisi misalnya. Kemudian apa sih yang kira-kira digunakan untuk puisi misalnya untuk umur 7-8 pasti kan berbeda gitu. Itu salah satu solusi lain. Yang lainnya bisa juga materinya itu memang ya udah bener-bener beda gitu. Jadi nanti Mas Irwan dan tim bisa keluar kalau di breakout room tuh keluar masuk ke kelompok gitu. Kalau di offline tuh jadi kayak Mas Irwan berkeliling gitu di kelompok-kelompok untuk mengecek kira-kira pembelajarannya seperti apa sih gitu. Kemudian pastikan juga setelah aktivitas ini berlangsung siswa-siswa ini memiliki kesempatan untuk mempresentasikan karyanya gitu di depan teman-teman yang lain. Jadi untuk aktivitas akhir bisa Mas Nirwan dan tim untuk satukan kembali kayak gitu sih. Itu untuk solusi solusi paling mudah untuk dicoba. Tapi memang kayak dibutuhkan effort lebih, misalnya membuat aktivitas inti yang berbeda-beda misalnya, atau membuat bahan diskusi yang berbeda-beda walaupun temanya sama gitu, tapi tetap kita harus membuat yang berbeda-beda. Atau bisa juga nih belajar sesuatu dengan kita bikin tema besar gitu. Misalnya hari ini bahasa Indonesia ceria gitu. Jadi misalnya matematika menarik atau apa. Jadi kita bikin tema atau nama topik yang kira-kira umum gitu. Jadi nanti teman-teman siswa yang belajar juga nggak terpaku pada sesuatu yang spesifik gitu, dan Mas Nirwan dan tim bisa lebih mudah untuk mengorganisir materi atau bahan pelajarannya. Kurang lebih seperti itu sih, Mas. Jadi memang salah satu tantangan atau hal yang menarik dari volunteer nih, kadang kita nyiapin apa, tapi di hari H tiba-tiba apa gitu. Jadi kita langsung putar otak. Nah, salah satu hal yang dulu saya peringatkan ke teman-teman nih, saat mendesain pembelajaran nih, kita pakai metode what if gitu. Jadi kalian sudah menyiapkan video nih, karena kebetulan SD-nya tuh SD bukan SD yang bukan SD yang mewah seperti itu. Jadi SD yang saya ajar dulu juga merupakan SD yang terletak di bantaran sungai. Jadi untuk fasilitasnya juga sangat terbatas gitu. Teman-teman volunteer udah semangat nih, iya Kak, nanti bakal kita puterin video nih. Gitu nanti teman-teman siswa langsung bisa lihat video, kemudian komentar, kita pause videonya, kemudian kita komentarin kayak gitu. Nah, aku juga gampang dong gitu. Nanti kalau mati lampu gimana gitu, karena saya sudah menjadi volunteer selama 1 tahun, saya tahu banget nih gitu. Kalau mati lampu gimana gitu. Oh iya ya gitu. Terus kalian harus nyiapin apa kira-kira? Oh gimana kalau kita potong, kita print untuk screenshot dari bagian-bagian yang mau kita tanyain nih. Atau kita screenshot bagian-bagian yang mau kita bahas, kita bikin jadi storytelling gitu. Di sebuah karton besar kita bikin storytelling gitu. Nah, itu bisa juga. Jadi tantangan dan serunya mengajar volunteer, terutama di offline gitu, itu adalah hal-hal yang nggak terduga gitu. Itu sih, Mas. Jadi benar-benar emang kita dituntut untuk kreatif dan butuh usaha lebih gitu, untuk pada akhirnya membuat pembelajaran yang ideal gitu untuk siswa-siswa. Gitu sih, Mas Nirwan, kalau dari saya gitu. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Mbak jawabannya.
Kemudian mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain lagi gitu? Boleh banget cerita kayak gitu. Mungkin ada hal yang mau dikasih tahu ke saya gitu. Saya juga sangat terbuka untuk teman-teman atau teman-teman punya cerita pernah mengalami suatu kendala dalam mengajar. Kemudian teman-teman juga boleh banget untuk berbagi gimana sih cara teman-teman menanganinya gitu. Itu kan juga jadi pengetahuan baru buat aku dan mungkin teman-teman yang lain kayak gitu. Kalau dulu aku juga sering melakukan itu. Jadi kayak kita saling cerita antara volunteer, kira-kira apa sih yang teman-teman kendala yang dialami gitu dan gimana sih cara mereka untuk mengatasinya kayak gitu. Ini mungkin aku langsung aja baca kali ya di chat, ada yang tanya. Bismillah Kak, dari Rizkayani di Makassar sepertinya. Boleh bagi tips mengajar yang menenangkan saat menghadapi anak tingkatan SD berdasarkan pengalaman Kakak selama ini. Tips mengajar yang menyenangkan itu kuncinya adalah anak-anak yang tertarik kayak gitu. Itu sih intinya. Jadi anak-anak yang tertarik, gimana sih caranya gitu. Jadi kayak aku pernah baca gitu bahwa kita itu nggak bisa banyak hal yang banyak orang atau banyak ahli yang memberitahu kita gimana sih cara memotivasi siswa gitu biar menarik saat pembelajaran gitu. Kemudian saya baca bahwa sebenarnya kita tuh nggak bisa gitu untuk memotivasi siswa karena itu bukan motivasi siswa itu bukan sesuatu yang bisa kita kontrol gitu. Jadi kita jangan fokus pada motivasi siswanya gitu. Kita fokus pada sesuatu yang kita kontrol gitu. Apa sih yang bisa kita kontrol? Misalnya desain pembelajaran kita itu sesuatu yang sangat bisa kita kontrol. Kenapa kita harus kontrol itu gitu? Kita nggak tahu nih desain pembelajaran kita tuh memotivasi mereka atau malah mematikan motivasi nih. Itu sih yang harus kita ingat gitu. Jadi kenapa kita harus benar-benar menyiapkan dengan baik gitu untuk pembelajaran kita. Nah, karena kita bisa mengontrol desain pembelajaran kita, makanya kita buat semenarik mungkin gitu agar siswa itu tertarik dan merasa termotivasi untuk belajar. Itu sih, jadi untuk tips menyenangkan saat menghadapi anak tingkatan SD, kalau untuk online, pastikan jangan membuat aktivitas itu lebih dari 5 atau 10 menit. Jadi aktivitasnya itu kalau bisa dipecah-pecah waktunya jangan terlalu banyak gitu. Gimana sih cara mecah-mecahnya? Misalnya nih, dari kegiatan pembuka. Kemudian misalnya teman-teman sudah memantik dengan kuis, dengan kegiatan peregangan, dan lain-lain gitu. Kemudian untuk kegiatan intinya setelah teman-teman menyampaikan pembelajarannya atau setelah anak-anak berdiskusi, pastikan terutama untuk teman-teman SD, pastikan untuk mereka bergerak kayak gitu. Entah ayo kita semua minum dulu gitu. Kegiatan-kegiatan sesederhana gitu. Sesederhana itu sangat berpengaruh. Karena saya pernah mengikuti kelas juga di mana fasilitatornya ini setiap 5 menit itu memerintahkan kita untuk melakukan hal-hal kecil gitu, dan ternyata itu sangat membantu kita untuk fokus gitu. Jadi saat kita udah mulai bosen, kemudian fasilitatornya menyuruh kita, ayo kita minum dulu gitu. Kemudian tiba-tiba ada games, kemudian kita dipanggil gitu. Nah ini juga boleh banget gitu. Jadi teman-teman bisa saat mengajar, teman-teman boleh banget untuk memanggil anak-anaknya gitu. Karena anak-anak SD saat mereka dipanggil itu mereka merasa terlibat gitu. Merasa terlibat dalam pembelajaran. Kita mintai pendapat mereka gitu. Jangan sampai nih kalau teman-teman misalnya mahasiswa kita kasih kuliah pidato juga is okay gitu karena mereka sudah besar.
Tapi untuk anak SD enggak, mereka masih memerlukan interaksi. Entah antara temannya, entah mereka dengan kita, kayak gitu. Bisa dipanggil juga, halo si A, gitu. Kamu di rumah dengan siapa? Bisa, pembukaannya bisa seperti itu. Atau misalnya ditanyain, apa kabar kalian hari ini? Kalian ngapain aja nih? Gitu. Biasanya anak-anak sudah merasa antusias nih di awal. Kemudian saat pembelajaran, bisa juga misalnya teman-teman ngasih kegiatan aktivitas menggambar atau mengerjakan sesuatu gitu. Dan saat waktu ini teman-teman bisa checking nih satu-satu, kamu sudah sampai apa, kayak gitu. Dan pastikan untuk dipanggil namanya. Kayak gitu sih, itu untuk untuk teman-teman SD gitu. Dan kemudian yang pasti untuk media pembelajaran semenarik mungkin, kayak gitu. Kemudian saat membahas, pastikan kita hubungkan dengan konteks-konteks yang kira-kira sesuatu yang baru buat mereka. Kita bahas tata surya, misal kita bahas tata surya untuk SD, kita ini dong, kita kasih materi astronot misalnya. Kalian tahu nggak sih kalau ada astronot ini gitu? Pasti mereka langsung, oh, karena itu sesuatu yang nggak mereka temukan misal di buku, cerita-cerita orang tua, di televisi, hal-hal seperti itu. Karena anak pada dasarnya masih sangat penasaran gitu, apalagi untuk saat ini. Gitu sih, semoga menjawab dari pertanyaannya Mbak Rizka Yani gitu, untuk oke. Mungkin ada yang... Terima kasih banyak Kak jawabannya. Iya, sama-sama. Semoga menjawab ya. Ini kayaknya... Ya, Mbak Sari, tadi kayaknya di kolom chat juga ada yang mau tanya dari Kak Rahmatul Hidayah ya tadi. Kak Ida ya kalau nggak salah. Silakan Kak. Oh iya, boleh banget. Terima kasih Kakak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida, volunteer home dari Jakarta. Ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi demotivasi pengajar? Ditambah jam belajar adik-adik sekarang itu udah mulai offline juga di sekolah. Kadang bentrok juga sama jam kerja ketika udah janjian ganti hari. Misal hari A, anaknya nggak bisa karena udah belajar offline di sekolah. Hari ke B nggak bisa juga Kak, udah ada kegiatan. Terus sampai akhirnya ketunda tuh seminggu. Ya udah nggak apa-apa seminggu. Minggu depannya begitu lagi, masalahnya sama. Akhirnya jadi bingung kan. Jadi kayak mau perkenalan ulang kalau mau ngasih materi lagi ke adik-adiknya. Gitu. Ada saran nggak? Terima kasih. Iya, sama-sama. Mungkin aku jawab dulu yang demotivasi pengajar ya. Ini juga apa ya? Nggak memungkiri juga gitu. Saya pernah ada di posisi yang seperti itu gitu. Saat kita udah semangat nih untuk memberikan pembelajaran yang terbaik gitu. Tapi ternyata dulu saya udah nyiapin nih, tapi nyampe sekolah ternyata sekolahnya tuh ada acara kayak gitu. Dulu biasanya seperti itu. Tiba-tiba ada acara atau tiba-tiba gurunya rapat kemudian siswanya dipulangkan terlebih dahulu. Jadi saya dan teman-teman volunteer sudah menyiapkan semuanya dengan baik. Ternyata nyampe lokasi tidak jadi seperti itu. Nah, ini benar-benar kayak cukup merasa kecewa kayak gitu. Kita udah antusias tapi ternyata yang mau kita ajar seperti itu. Nah, ini untuk Mbak Ida ya, ini sesuatu yang menurut saya wajar kayak gitu, Mbak. Jadi ini salah satu proses gitu. Nggak mungkin kan kita bakal semangat terus gitu. Tapi pasti ada satu ada satu ketika di mana kita tuh juga capek kayak gitu. Kita tuh juga ngerasa
apa ya, kayak kenapa sih dulu aku daftar volunteer gitu, padahal apa ya, waktu yang ini misalnya bisa buat main, bisa buat ini, bisa buat hal-hal lain kayak gitu yang lebih menghasilkan atau hal-hal lain gitu. Gitu juga pernah terfikirkan kayak gitu. Terus misalnya juga kita lagi santai, enak, terus tiba-tiba keinget, oh iya aku harus berangkat volunteer, oh iya aku harus mulai kelas kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itu tuh wajar dan menurut saya itu sebuah bagian dari proses ya Mbak, naik turun gitu. Karena kita juga manusia biasa, kadang kita merasa bersemangat, kadang kita juga merasa semangatnya turun gitu. Nah, apa sih yang biasa dilakuin gitu? Kalau biasanya nih saya pribadi itu mengingat kembali apa sih tujuan saya gitu. Kita balikin lagi apa sih tujuannya gitu. Biasanya saya tarik nafas, kemudian dikeluarkan gitu. Kemudian saya menyebut tujuan kita tuh apa sih gitu. Kenapa sih awalnya dulu kita mendaftar gitu, kita ingat kembali gitu. Pertama itu. Yang kedua adalah saat kita misalnya, ya kok kayak gini, misalnya tadi untuk jadwal gitu, masalah jadwal, kalau saya jadi Mbak Ida nih, saya akan kejar terus nih Mbak gitu, sampai benar-benar kita ketemu jadwal gitu. Memang apa ya, kayak untuk volunteer itu memang kalau dulu saya itu modelnya kayak tarik ulur gitu, jadi jangan dua-duanya ngelepas gitu. Pokoknya kita harus kejar salah satu, dan biasanya nih kalau volunteer itu kalau dulu saya bukan sekolahnya yang ngejar kita, tapi kita yang ngejar sekolahnya gitu. Oh kalau hari ini libur nih, kapan nih kira-kira gitu. Kalau masih ini lagi, ini kapan nih kira-kira, ini kapan nih kira-kira kayak gitu. Kayak gitu sih Mbak. Jadi memang dibutuhkan kerjasama, terutama untuk waktu ya, dibutuhkan kerjasama di antara dua pihak gitu. Nah mungkin Mbak Ida bisa mencoba itu, jadi jangan patah semangat kayak gitu Mbak. Kalau apa ya, kejar terus aja Mbak, kira-kira kapan bisanya nih siswa kayak gitu, kapan nih bisanya siswa gitu. Kalau dari aku sih itu sih Mbak, soalnya memang untuk urusan waktu, apalagi memang sekarang untuk terutama di Jakarta ya sudah mulai untuk tatap muka, dan memang apa namanya, mungkin teman-teman siswa ini juga menyesuaikan waktunya lagi gitu. Jadi jam-jamnya juga menyesuaikan lagi. Mungkin kayak kita cari nih titik tengahnya aja gitu. Kira-kira gimana? Mungkin kan juga apa ya? Rutinitas mereka juga berubah nih gara-gara sekolah juga udah mulai buka gitu. Jadi kita kejar aja untuk kira-kira waktunya yang sesuai. Misal jam berapa, hari apa, kayak gitu. Memang kita sebagai volunteer juga harus banyak-banyak untuk apa ya, menyesuaikan aja dengan mereka, karena memang kondisinya juga seperti ini. Nggak ada yang enak gitu untuk di masa-masa transisi seperti ini. Dulu kita juga awal-awal pandemi juga mungkin rasa tidak nyaman. Nah sekarang mungkin banyak yang sudah nyaman, misalnya melakukan di Zoom, kemudian kita harus offline. Mungkin juga ada teman-teman yang merasa kurang nyaman, mungkin tugas-tugasnya juga berbeda karena dulu offline, kemudian dulu online, sekarang offline, tugas-tugasnya juga berbeda. Nah, mungkin itu yang membuat rutinitas anak maupun orang tuanya juga berubah gitu. Jadi dibutuhkan dua pihak yang saling kompromi gitu, biar kita ketemu jalan tengahnya gitu. Tapi untuk saat ini, menurut saya Mbak Ida harus terus untuk mengejar gitu. Nah, nanti misalnya memang nggak juga ketemu, nah Mbak Ida bisa konsultasi untuk apa ya, pengurus home-nya bagaimana untuk hal seperti ini. Karena kalau udah apa ya, kayak Mbak Ida sudah berusaha, mungkin apa ya, ada hal-hal lain yang bisa didiskusikan. Oh mungkin anaknya udah nggak butuh gitu. Oh mungkin apa itu bisa didiskusikan kayak gitu sih. Kalau memang dari Mbak Ida sudah merasa apa ya, kayak sudah berusaha semaksimal mungkin, karena takutnya nanti malah jadi semangatnya Mbak Ida nih terus turun kayak gitu. Kalau misalnya ini aku udah semangat ngajar tapi nggak ngajar kayak gitu sih Mbak Ida. Jadi
Mbak Ida nggak sendirian gitu. Aku yakin untuk staffnya di home juga sangat apa ya, sangat terbuka untuk masalah Mbak Ida ini gitu. Akan sangat terbuka untuk membantu. Gitu sih Mbak. Semoga membantu, semoga menjawab untuk dari pertanyaannya Mbak Ida. Oke, makasih Kakak. Oke, jadi untuk Mbak Alivia berarti sekarang langsung kita post tes aja mungkin ya, karena sudah jam 9 lebih. Ya, Mbak Sari. Mungkin sebelumnya saya ngingetin juga nih buat teman-teman semuanya, mungkin boleh diisi dulu untuk daftar hadir webinar hari ini ya. Tadi udah di-share juga sama Mbak Warda linknya di chat Zoom. Nanti untuk teman-teman yang ngisi daftar hadir bisa mendapatkan sertifikat juga, akan kita kirimkan sertifikatnya. Silakan Mbak Sari, mungkin bisa dilanjut untuk kuisnya ya. Baik, mungkin nanti teman-teman misalnya masih ada pertanyaan kayak gitu, boleh banget kita nanti saling diskusi kayak gitu. Mbak Alivia mohon izin dulu untuk aku mau share kontak personku dulu. Jadi nanti teman-teman di sini, teman-teman volunteer yang masih pengen ngobrol-ngobrol, boleh banget nanti, atau masih pengen ada yang ditanyain gitu, kita nanti bisa diskusi, boleh banget untuk email, kemudian mungkin chat WhatsApp, ataupun DM Instagram saya di sini, ataupun LinkedIn untuk nama saya, boleh banget gitu. Itu sih, jadi saya terbuka, kita semua terbuka untuk belajar bareng gitu. Mungkin ada hal-hal yang baru untuk saya, tetapi hal tersebut sudah teman-teman lakuin berkali-kali gitu. Itu kan juga jadi pelajaran untuk saya gitu sih. Baik, sekarang aku mau share. Jadi sebelum kita akhiri sesi ini, mungkin ya sesi saya gitu nanti. Tugas dulu aja deh. Jadi kita kemarin aku disuruh bikin tugas nih. Jadi kira-kira apa sih yang bisa teman-teman lakuin untuk sekarang gitu. Dan kemarin aku lihat dari teman-teman tuh belum banyak yang mempunyai silabus pembelajaran gitu. Kayak apa sih materi yang akan teman-teman sampaikan kira-kira dalam misalnya dalam jangka waktu 1-3 bulan ke depan, kira-kira apa sih? Nah, salah satu pembelajaran online, kunci dari pembelajaran online itu kita harus bisa melihat rancangan pembelajaran, kerangka pembelajaran secara besar gitu. Nah, aku yakin teman-teman di sini udah udah jago-jago banget bikin lesson plan atau rencana pembelajaran harian ya. Karena tadi dari diskusi kita gitu, teman-teman semuanya sudah mengajar, sudah mempraktekkan membuat pembelajaran yang menarik dan lain-lain, tetapi aku pengen tahu nih kira-kira gimana sih kalau teman-teman itu bikin silabus pembelajaran gitu. Kira-kira apa sih yang bakal teman-teman ajarin, terus teman-teman tuh punya gambaran apa sih kira-kira bakal kayak gimana sih ini disampaikan gitu sama teman-teman. Nah, aku mohon izin untuk share. Jadi ini template yang udah kelihatannya. Jadi ini adalah template yang bukan template kayak template paten gitu. Nah, ini template yang mungkin sederhana kayak gitu, yang bisa teman-teman praktekkan. Jadi teman-teman bisa membuat silabus pembelajaran dalam periode 3 bulan kayak gitu. Jadi kira-kira apa sih pekan ini, dimulai dari subjek apa sih yang teman-teman buat gitu. Kemudian kelas atau tingkat, kemudian semester, kemudian periode waktunya 3 bulan ya pasti. Nah, kemudian ini sangat fleksibel banget. Misalnya tadi kayak Mas Nirwan nih yang dari Home Makassar, beliau mengajar anak SD yang dari berbagai level gitu.
Nah, bisa banget dimasukin nih untuk subjeknya apa, kemudian kelasnya diisi aja semua gitu. Kemudian topik bahasan utama. Ini penting banget, misalnya untuk matematika misalnya kita belajar pecahan gitu. Kemudian dari pecahan itu kita breakdown lagi kira-kira subtopik apa sih yang mau dibahas gitu. Misalnya pembagian pecahan, penambahan pecahan gitu. Kemudian dari situ kira-kira tujuan pembelajaran apa sih yang mau kita bikin kayak gitu. Misalnya siswa dapat melakukan pembagian pecahan di bawah berapa? Satu per berapa kayak gitu misalnya. Itu tujuan pembelajarnya. Apa sih yang kira-kira teman-teman bakal capai gitu. Nggak perlu yang terlalu tinggi-tinggi kayak gitu. Tapi ini bisa disesuaikan dengan kondisi siswa-siswa yang teman-teman ajar gitu. Kemudian rencana kegiatan pembelajaran. Nah, rencana kegiatan belajar ini kira-kira teman-teman bakal nyampein itu kayak gimana ya, kayak gitu. Teman-teman bakal merancang pembelajarannya seperti apa ya. Jadi teman-teman di sini bayangin aja dulu gitu. Kira-kira teman-teman bakal ngajar pecahannya kayak gimana sih gitu. Misalnya dengan gamesnya apa, kalau offline ya gamesnya apa, ditulis saja. Kemudian untuk online gamesnya juga ditulis aja. Kira-kira apa sih gitu. Ini kan juga baru rencana kegiatan pembelajaran gitu. Jadi teman-teman bisa tulis kira-kira apa sih yang bakal teman-teman lakukan gitu dalam pembelajaran itu. Kemudian penilaian nih. Penilaian juga teman-teman bisa masukkan kira-kira teman-teman bakal nilai siswa pakai apa kayak gitu. Nah, untuk pembelajaran online biasanya kita lebih banyak menilai kayak prosesnya yang kita nilai kayak gitu. Tidak selalu hasil akhirnya kayak gitu sih. Nah, itu juga tergantung dari teman-teman nanti gitu. Tergantung subtopik yang teman-teman bahas, tergantung juga dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira nih teman-teman bakal menilai anak-anak bisa melakukan pembagian nih dengan cara apa, kayak gitu. Kemudian sumber belajar. Nah, ini bisa banget nih dimasukkan untuk sumber belajarnya. Kira-kira teman-teman dapat materi dari mana sih? Misalnya dari web, kemudian dari YouTube, atau dari platform yang lain, boleh banget untuk linknya dimasukkan gitu. Masukin aja dulu linknya gitu. Nanti setelah silabus pembelajaran ini selesai gitu, teman-teman bisa gunakan ini sebagai panduan untuk 3 bulan ke depan gitu. Jadi aku harap ini juga bisa bisa membantu teman-teman gitu untuk lebih membuat desain pembelajaran atau lesson plan nanti lebih tertata gitu, lebih teratur gitu. Jadi tahu nih rancangan pembelajaran dari pekan pertama hingga pekan ke-12 tuh apa kayak gitu. Kalaupun nanti saat prakteknya teman-teman bakal skip untuk mengajarnya, tiba-tiba langsung loncat, tapi teman-teman tahu nih bakal loncat ke topik yang mana kayak gitu. Jadi aku harap nanti teman-teman bisa mencoba untuk membuat silabus ini kayak gitu. Ini fleksibel banget, bisa disesuaikan dengan materi, topik, level yang teman-teman pakai gitu. Jadi nggak harus misalnya levelnya 1 doang gitu, enggak. Tapi misalnya teman-teman mengajarnya itu sesuai dengan umur, misalnya umur ini sampai ini, subjeknya juga misalnya subjeknya nggak matematika, tapi misalnya sains dan matematika kayak gitu, itu boleh banget gitu. Jadi ini bakal sangat fleksibel gitu, sesuai dengan kondisi lapangan yang teman-teman hadapi. Nah, nanti teman-teman bisa mungkin dari teman-teman panitia nanti bakal share tentang sheet ini gitu, nanti biar teman-teman bisa mencoba kayak gitu. Nah, untuk detailnya nanti teman-teman juga bisa tanya-tanya ke panitia gitu sih. Jadi nanti mungkin kita bisa saling belajar, nanti aku bisa mungkin kasih masukan gitu, atau mungkin aku yang malah dapat insight baru dari silabus pembelajaran yang teman-teman
gunakan. Oh, ternyata pecahan tuh bisa diajarkan ya dengan cara kayak gini gitu. Oh, ternyata apa ya, kayak penjumlahan tuh bisa loh diajarkan dengan cara-cara kayak gini kayak gitu. Jadi silahkan teman-teman berkarya dan berkreasi. Tuh, mungkin dari saya cukup untuk penjelasan tugasnya. Ya, thank you Mbak Sari untuk yang penjelasan tugasnya tadi ya. Mungkin sebelumnya nih dari teman-teman home ada yang mau ditanyakan kah terkait tugasnya? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan juga terkait tadi ya template silabusnya, atau mungkin mau sharing juga, silahkan. Kalau misalkan belum ada, mungkin nanti boleh langsung lanjut tanya-tanya atau diskusi di grup WA juga, teman-teman. Sebagai informasi, untuk peserta terbaik yang nanti akan mengumpulkan tugas terbaik, nanti akan dapat reward juga nih, gitu. Jadi, coba mungkin kita bisa coba rancang sebaik-baiknya untuk lesson plan-nya tadi. Itu dulu mungkin ya. Mbak Sari, untuk yang kuis post-testnya ini bisa kita lanjut sekarang atau gimana, Mbak? Boleh banget sih gitu. Kalau memang teman-teman udah nggak ada yang mungkin pengen didiskusikan lagi gitu. Oke. Oke, Mbak. Bentar, aku share dulu. Jadi teman-teman bisa bisa join lagi ke slido.com gitu. Kita akan jawab pertanyaan yang tadi, kemudian kita juga akan kayak sedikit lah untuk membahas gitu, kira-kira apa sih gitu tadi itu. Oke, aku langsung mulai aja ya. Jadi teman-teman sekali lagi bisa join di slido.com, kemudian bisa dimasukkan 355204. Ups, oke. Oke, aku mulai lagi. Nah, untuk ini nanti mungkin aku akan langsung tunjukkan kira-kira apa sih jawabannya gitu. Aku yakin juga teman-teman udah banyak yang benar tadi itu. Oke, kita cek baru satu. Kayaknya memang sinyalku ini yang, atau teman-teman udah bisa masuk kah atau sudah mulai menjawab gitu? Karena di aku yang baru masuk, baru 1, 2. Takutnya kayak tadi, nanti tiba-tiba masuk di akhir. Teman-teman boleh banget untuk masuk di slido.com gitu, kemudian masukkan kodenya 355204. Oh ya, masih proses masuk. Iya, kita tunggu dulu. Karena masih baru 2 orang.
apa? Coba bentar. Coba aku refresh dulu. Takutnya karena sinyal. Teman-teman bagi yang belum masuk bisa langsung masuk aja ke slido.com, kemudian masuk untuk kodenya 355204 karena ini baru 2 orang yang masuk. Mungkin aku gimana ya, langsung next aja atau kita tunggu untuk teman-teman yang lain join? Oh nih, baru 3 orang, silahkan yang belum. Aku tunggu untuk teman-teman. Jadi oh, ada yang tidak bisa masuk nih. Kenapa ya kira-kira? Bentar. Oke. Masih banyak kah yang nggak bisa masuk? Oke, berarti aku lanjutin aja ya. Mungkin nanti kita bisa, aku bisa share untuk kira-kira untuk teman-teman nanti yang belum bisa masuk, aku bisa share lagi. Oh, iya ya, mungkin karena saya pakai tampilan soal di layar, saya udah berbeda. Oke. Ya, mungkin ini masalah teknik. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum bisa menjawab atau belum bisa masuk, jadi apa sih yang harus diperhatikan gitu dalam mendesain pembelajaran gitu. Jadi teman-teman yang mungkin nggak bisa masuk bisa mungkin komen kali ya di chat gitu. Kira-kira kira-kira apa sih? Kira-kira apa sih yang harus diperhatikan dalam mendesain pembelajaran gitu? Teman-teman bisa chat di kolom chat, kita biar bisa diskusi bareng. Oke. Sudah ada 8 orang nih yang masuk. Oh ya, makasih Mbak Wardah sudah berbagi linknya. Oh ya, udah bisa. Oke. Sembilan orang, teman-teman yang lain kita tunggu. Oke, kayaknya udah nggak nambah lagi. Mungkin aku bakal bagi aja kali ya jawabannya gitu. Jadi untuk ya dari 10 orang nih yang menjawab gitu, semuanya menjawab yang pertama gitu. Jadi apa sih yang harus diperhatikan dalam mendesain pembelajaran? Bener banget, jadi teman-teman, yang pertama itu adalah kebutuhan siswa dan apa sih tujuan pembelajaran kita gitu. Kalau menyesuaikan dengan kemampuan guru mengajar saat ini, itu apa ya, bener-bener mungkin gurunya apa ya, pembelajarannya nggak bisa survive gitu untuk terutama untuk masa pandemi ini, karena mau nggak mau kita sebagai guru, kita sebagai pengajar itu dituntut untuk belajar juga gitu. Kita dituntut untuk terus belajar, mencoba sesuatu hal yang baru gitu. Mungkin dulu saya di awal juga nggak tahu nih pakai Slido kayak gini gimana sih caranya gitu. Denger aja enggak gitu. Tapi karena memang apa ya,
untuk kebutuhan siswa, gimana sih agar lebih interaktif, gimana sih biar pollingnya tuh bisa dilihat langsung sama teman-teman siswa gitu. Akhirnya saya belajarlah Slido. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah tahu gitu kalau dalam mendesain pembelajaran tuh kita harus memperhatikan kebutuhan siswa dan tujuan pembelajarannya. Oke, kita next. Teman-teman bisa masuk lagi. Yang merupakan miskonsepsi dari belajar apa nih kira-kira? Teman-teman bisa dua orang sudah menjawab. Oke. Dari 5 orang, sudah 6 orang, ada yang menjawab. Mana nih menarik, ini karena banyak jawabannya karena jawabannya lebih beragam ya. Jadi kira-kira mana sih miskonsepsi belajar gitu? Apa sih yang salah, yang kurang tepat gitu dari pendapat kita tentang belajar gitu? Oke. Jadi udah 11 orang gitu. Jadi kira-kira apa sih miskonsepsi belajar gitu? Bentar. Mbak Alfi masih ada waktu nggak ya kira-kira? Ya, boleh dilanjut aja Mbak Sari. Enggak sih, aku kayak pengen denger aja gitu. Ada teman-teman yang mau open mic nggak tentang miskonsepsi belajar? Ini sih, kira-kira masih ada waktu yang enggak ya, Mbak? Boleh, Mbak Sari. Mungkin sampai jam 21.45 kali ya kita. Oh, iya. Bentar doang sih. Teman-teman boleh banget dong ada yang mau berbagi nggak tentang miskonsepsi belajar ini? Apa jawabannya, kemudian kenapa kayak gitu? Aku pengen denger dong. Mungkin ya namanya kok nggak muncul di aku. Mas Ari. Oh iya, Coba Mas saya aja deh volunteer. Oh iya, boleh. Yeah. Tadi saya padahal mau nunjuk Mas, cuman namanya nggak muncul nih. Serius? Waduh. Iya beneran. Saya udah mau nunjuk nih. Ya, bismillah ya Mbak, saya coba. Saya mah orang awam aja soalnya bukan dari pengajar sih Mbak sebenarnya, bukan basic pendidikan. Saya juga jawab yang A sih, pelajar mempunyai kebutuhan dan minat belajar yang sama. Karena kalau sepenglihatan saya ya, jadi peserta belajar itu sebenarnya belum tahu kebutuhannya itu apa, karena yang bisa melihat kebutuhannya itu kan sebenarnya si pengajarnya gitu kan. Jadi ya kebutuhannya itu sebenarnya yang tahu pengajarnya. Terus kayak tadi Mbak Sari juga udah jelasin terkait minat belajar juga, ya minat belajar nggak bisa dipaksakan gitu ya. Jadi ini sih yang menurut saya emang miskonsepsi dalam belajar gitu. Gitu aja sih Mbak Sari, makasih. Iya, makasih banget Mas Karis. Beneran loh, tadi aku udah mau tunjuk-tunjuk nih. Jadi teman-teman nih, tadi kan tantangannya adalah susah nih kalau siswa udah off cam gitu. Caranya apa? Panggil aja gitu. Jadi kayak misalnya sering-sering aja dipanggil gitu namanya gitu. Ayo Mas Karis silahkan menjawab gitu. Apa sih pendapat kamu? Misal, ayo apa sih pendapat kamu? Nah ini bisa salah satu cara bisa digunain gitu. Kalau teman-teman yang diajarin udah pada off cam, kemudian diskusinya kurang ada tanggapan gitu. Tapi alhamdulillah tadi diskusi kita sangat menarik gitu. Jadi semoga juga nggak bosen ya. Nah baik, jadi benar banget miskonsepsi belajar itu adalah pelajar mempunyai kebutuhan dan minat belajar yang sama. Itu miskonsepsi ya. Jadi setiap pelajar itu mempunyai kebutuhan dan minat belajar yang berbeda-beda gitu.
Makanya kita juga sebenarnya idealnya itu juga harus memperlakukan teman-teman pelajar atau siswa-siswa itu dengan cara atau desain pembelajaran yang berbeda-beda. Tapi kadang realitanya kita harus menemukan titik tengah gitu. Kira-kira di mana sih titik tengah kita bisa memfasilitasi dari semua kebutuhan dan minat belajar mereka gitu. Makanya dalam satu pembelajaran ada geraknya itu untuk memfasilitasi teman-teman siswa yang kira-kira lebih suka belajar dengan bergerak, terus kemudian ada video, kemudian ada kita narasi, storytelling, bercerita, itu juga salah satu memfasilitasi siswa-siswa dengan kebutuhan belajar dan minat belajar yang berbeda-beda. Selain biar nggak bosen juga, karena ngomong terus, atau lihat video terus, kayak gitu sih, kurang lebih. Nah, untuk mencapai tujuan belajar yang bermakna, sebenarnya ini adalah mungkin sesuatu yang tepat gitu dalam pembelajaran, karena kita itu harus mencapai tujuan di mana tujuan belajarnya itu harus bermakna gitu, bermakna untuk kalau sekarang nih di 21st century learning gitu. Jadi bermaknanya untuk apa? Untuk kehidupan anak di masa depan gitu. Jadi kita mempersiapkan teman-teman siswa kita itu bukan untuk nanti besok lulus ujian, tapi gimana sih mereka nanti survive di kehidupan mereka di masa depan. Kita nggak tahu loh nanti mereka gadget apa yang bakal mereka pakai gitu. Kita nggak tahu loh teknologi apa yang berkembang dulu. Kita nggak tahu loh nanti siswa-siswa kita tuh bekerja sebagai apa. Dulu konten kreator pernah kepikiran nggak teman-teman? Terbayangkan sama kita aja nggak gitu. Tapi sekarang ada pekerjaan loh namanya konten kreator, ada loh pekerjaan namanya ini itu, ada loh teknologi namanya Zoom sekarang gitu. Nah, kita nggak tahu nih anak-anak kita, siswa-siswa kita tuh nanti ke depan tuh teknologi apa yang mereka gunakan, pekerjaan apa yang mereka lakukan gitu. Jadi balik lagi teman-teman, di sini semua sama-sama membuat dampak gitu, sama-sama roda penggerak membuat dampak untuk pendidikan siswa-siswa kita semua. Nah, kemudian aku langsung lanjut aja kali ya, takut. Nah, ini yang harus selalu kita ingat, apalagi dalam pembelajaran online learning nih. Kita harus tetap memanusiakan hubungan dalam pengajaran gitu. Nah, ini bisa dilakukan dalam kayak gimana nih? Memanusiakan hubungan dalam pengajaran gitu. Karena mungkin banyak dari kita pernah dengar ya, teknologi menggantikan guru gitu. Nah, kalau saya secara pribadi kurang setuju gitu. Karena guru itu nggak bakal pernah terganti sama teknologi gitu. Tapi teknologi apabila digunakan atau dimanfaatkan oleh guru yang hebat, guru yang tepat, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa kayak gitu. Jadi teknologi dan guru itu harus berkolaborasi gitu, bukan menggantikan satu sama lain gitu sih. Nah, ini 7 dari teman-teman, dari 7 orang sudah menjawab nih. Bentuk memanusiakan hubungan dalam pengajaran dapat berupa benar banget. Jadi memahami setiap murid memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ini salah satu bentuk bagaimana kita memanusiakan hubungan dalam pengajaran gitu. Jangan sampai kita melakukan online learning ataupun teman-teman yang sudah offline gitu, ya udah kita pakai cara ini aja karena ini udah berhasil gitu, tapi kita nggak explore cara-cara yang lain, kita nggak explore metode-metode yang lain gitu. Nah, itu berarti kita nggak memanusiakan hubungan gitu dalam pembelajaran. Jadi kita harus tetap mencoba memfasilitasi setiap kebutuhan murid yang berbeda-beda, setiap minat murid yang berbeda-beda kayak gitu sih. Nah, sekian dari saya. Makasih banyak untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi gitu. Waktunya di malam Senin, ya besok Senin lagi. Harusnya istirahat nih, siap-siap sebelum kita memulai minggu baru gitu. Tapi teman-teman di sini mendengarkan saya berceloteh dan berdiskusi bersama, jujur asik banget, dan saya juga mendapatkan banyak insight-insight baru dari situasi atau case-case dari teman-teman di lapangan gitu sih.
Kalau saya cukup sih, Mbak, teman-teman dari ASIS. Mbak Alivia sudah? Iya, thank you banget Mbak Sari untuk sharingnya ya. Thank you juga buat teman-teman home yang udah join. Semoga bermanfaat buat kita semua ya tadi materinya. Sama mau ingetin juga untuk terkait tugasnya itu nanti mungkin bisa dikerjakan di seminggu ini. Nanti untuk file silabusnya akan di-share dan untuk detail tugasnya juga akan kita share lanjut di grup WA ya teman-teman. Mungkin seperti itu. Sebelum kita akhiri, mungkin bisa kita dokumentasi dulu ya Mbak Sari. Teman-teman dari home nih mungkin bisa on cam dulu sebentar. Kita coba foto dulu ya. Nanti Mbak Wardah mungkin bisa dibantu untuk di screenshot ya. Iya. Mungkin teman-teman yang bisa on cam boleh dinyalain dulu kameranya. Masih udah semua kah? Ya. Kayaknya udah hampir semua. Mungkin bisa coba langsung kita ini ya. Boleh diaba-abain, silahkan. Boleh didokumentasikan ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Ya, thank you Mbak Wardah. Thank you teman-teman semuanya. Thank you Mbak Sari untuk sharingnya. Terima kasih semuanya nih. Selamat melanjutkan kegiatannya di hari Senin besok ya. Semoga dari diskusi hari ini bisa jadi motivasi juga supaya makin semangat besok. Thank you semuanya. Aku tutup dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih, Oke, Mas Ari. Malam semuanya. Terima kasih Mbak Sari waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.